Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat menyaksikan presentasi dari kelompok pertama kepada Ibu Endah Kurnia Yuningsih SSI MPSIS sebagai dosen pengampun dan kepada teman-teman semua. Puji syukur kita sembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari saya Anggun Nuraisa sebagai moderator, Dwi Agustin sebagai presentator pertama, Nisa Nur Khalidah sebagai presentator kedua, dan Ninda Nur Hamidah sebagai presentator ketiga. Pada hari ini kami akan mempresentasikan dengan judul daya kapilaritas batang. Apa sih daya kapilaritas batang itu? Nah, untuk mengetahui apa itu daya kapilaritas batang, marilah kita simak bersama-sama penjelasan nama yang akan disampaikan oleh Dwi Agustin. Pada Dwi Agustin saya persilakan. Jadi, kapilaritas itu adalah fenomena di mana naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler, yaitu pipa dengan luas penampang yang sangat sempit. Nah, daya kapilaritas batang itu adalah kenaikan cairan melalui tabung tipis yaitu silem karena gaya adesi dan juga kohesi yang berinteraksi antara air dan juga permukaan. Nah, gaya adesi dan kohesi itu merupakan gaya yang mempengaruhi bagaimana zat itu akan berinteraksi. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan tentang gaya kohesi. Ya, gaya kohesi itu adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul sejenis. Misalnya nih ya teman-teman, ada air di dalam gelas membentuk tetesan karena molekul-molekul air itu saling menarik. Nah, gaya kohesi inilah gitu yang membuat air itu memiliki tegangan pada permukaannya gitu. Lalu ada gaya adesi. Nah, gaya adesi ini adalah gaya tarik-menarik antara molekul-molekul yang berbeda. Nah, misalnya nih teman-teman, ketika air menempel pada dinding gelas, terus itu adalah hasil dari gaya adesi antara molekul air dan juga molekul kaca, kayak gitu teman-teman. Secara sederhananya ya, kohesi itu membuat zat menempel pada dirinya sendiri seperti itu. Sedangkan adesi ya dia membuat zat itu menempel pada benda-benda lainnya gitu, pada benda lain kayak gitu teman-teman. Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih kepada Dwi Agustin yang telah menjelaskan apa itu kapilaritas batang. Jadi, bagaimana nih teman-teman? Kita sudah mengetahui apa itu kapilaritas batang. Tapi kita belum tahu contoh dan rumus kapilaritas batang itu apa. Maka dari itu, untuk penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Neisa. Kepada Neisa, saya persilahkan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi peristiwa kapilaritas dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang sudah kita ketahui, bahwa kapilaritas adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair dalam suatu pipa kapiler. Di sini saya akan menjelaskan tentang contoh-contohnya. Contoh yang pertama, yaitu naiknya minyak tanah dalam sumbu kompor. Kapilaritas terjadi ketika minyak tanah meresap ke dalam sumbu kompor yang biasanya terbuat dari bahan berpori seperti kapas atau serat kain. Sumbu kompor menyerap minyak tanah dari tangki melalui gaya kapilaritas. Gaya adesi antara minyak dan serat sumbu serta kohesi antara molekul-molekul minyak memungkinkan minyak naik ke atas melawan gravitasi sehingga dapat terbakar ketika mencapai bagian atas sumbu. Contoh yang kedua yaitu penyerapan air oleh akar tanaman. Kapilaritas sangat penting dalam proses penyerapan air oleh tanaman. Akar tanaman memiliki jaringan pembuluh kapiler yang kecil atau dikenal sebagai silem yang memungkinkan air bergerak dari tanah menuju bagian atas tanaman, bahkan hingga ke daun. Gaya adesi antara molekul air dan dinding pembuluh kapiler, serta gaya kohesi antara molekul air membantu air mengalir ke atas untuk memenuhi kebutuhan fotosintesis dan pertumbuhan tanaman. Contoh yang ketiga yaitu penghisapan air oleh kertas atau kain. Jika Anda mencelupkan ujung kertas atau kain ke dalam air, air akan naik ke atas ke dalam seratnya. Contoh yang ketiga yaitu penghisapan air oleh kertas atau kain.
Jika Anda mencelupkan ujung kertas atau kain ke dalam air, air akan naik ke dalam seratnya. Kertas dan kain memiliki struktur berpori yang memungkinkan air bergerak melalui gaya kapilaritas. Adhesi antara molekul air dan serat kertas atau kain membantu air menyebar yang bisa kita lihat dalam proses mengeringkan tumpahan cairan atau saat tinta menyebar pada kertas. Nah, teman-teman, ketiga contoh ini menunjukkan bagaimana kapilaritas memanfaatkan gaya adhesi atau kohesi untuk menggerakkan cairan dalam material berpori atau pembuluh kecil meskipun melawan gaya gravitasi. Ya, materi selanjutnya yaitu persamaan kapilaritas. Persamaan ini menunjukkan bahwa ketinggian cairan Y dalam pipa kapiler berbanding lurus dengan tegangan permukaan Y dan kosinus sudut kontak cos theta serta berbanding terbalik dengan massa jenis cairan P, gravitasi G, dan jari-jari kapiler R. Secara sederhana, semakin besar tegangan permukaan dan semakin kecil jari-jari kapiler, cairan akan naik lebih tinggi. Sebaliknya, cairan yang lebih padat atau adanya gravitasi yang lebih kuat akan membuat ketinggian cairan menjadi lebih rendah. Persamaan ini menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi seberapa tinggi atau rendah cairan bisa bergerak dalam pipa kapiler. Baik, sekian dari penjelasan dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Neisy yang telah menjelaskan apa itu contoh kapilaritas batang dan rumusnya seperti apa. Untuk melengkapi presentasi hari ini, penyampaian presentasi berikutnya akan disampaikan oleh Ninda. Baik teman-teman, air dapat naik ke akar, ke batang, hingga ke daun karena adanya daya kapilaritas, di mana kapilaritas adalah fenomena naik atau turunnya permukaan zat cair pada suatu pipa kapiler. Nah, daya kapilaritas dapat terjadi karena adanya daya adhesi dan kohesi. Nah, teman-teman, setelah proses kapilaritas yang mengangkut air dari akar ke atas melalui batang, air dan nutrisi terus bergerak ke seluruh bagian tumbuhan melalui beberapa proses penting. Nah, adapun proses penting yang pertama adalah distribusi ke daun dan organ lain. Nah, setelah mencapai daun, air dan mineral yang dibawa oleh xilem akan didistribusikan ke sel-sel daun untuk digunakan dalam proses fotosintesis. Nah, selain ke daun, air dan mineral juga didistribusikan ke bagian tumbuhan lainnya seperti batang, akar, bunga, dan buah. Lalu yang kedua, proses penting yang kedua itu ada transpirasi di daun, di mana sebagian besar air yang mencapai daun akan menguap melalui stomata atau mulut daun. Nah, proses penguapan ini disebut transpirasi. Lalu, karena adanya daya tarik-menarik, nah, transpirasi menciptakan semacam tarikan yang menarik air dari akar ke atas melalui xilem, sehingga aliran air dalam tumbuhan terus berlangsung. Lalu yang ketiga, pendinginan, di mana transpirasi juga berfungsi untuk mendinginkan tumbuhan terutama pada cuaca panas. Lalu proses yang ketiga proses penting yang ketiga ada pengangkutan zat terlarut dalam floem, di mana pada floem setelah hasil fotosintesis atau gula diproduksi di daun, gula ini akan diangkut ke bagian tumbuhan lain melalui pembuluh floem. Lalu, pengangkutan dalam floem bersifat dua arah, artinya gula dapat diangkut dari daun ke bagian yang membutuhkan atau dari tempat penyimpanan ke bagian yang sedang tumbuh. Lalu proses penting yang keempat ada penyimpanan dan pertumbuhan sekunder, di mana sebagian hasil fotosintesis akan disimpan dalam pati di akar, dalam bentuk pati di akar, batang, atau biji sebagai cadangan makanan.
Lalu, air dan nutrisi yang didistribusikan ke seluruh bagian tumbuhan juga berperan penting dalam pertumbuhan sekunder, yaitu pertumbuhan yang menyebabkan batang dan akar bertambah besar diameternya. Jadi, akar dan batang dapat bertambah besar diameternya karena adanya pertumbuhan sekunder. Lalu, proses penting yang kelima adalah adanya adaptasi struktural untuk dukungan pada xilem. Xilem tidak hanya berfungsi untuk mengangkut air dan mineral, tetapi juga memberikan kekuatan dan dukungan bagi tumbuhan, terutama pada batang yang tinggi. Lalu pada jaringan lain seperti sklerenkim juga berperan dalam memberikan kekuatan dan dukungan pada tumbuhan. Nah, jadi teman-teman, betapa pentingnya air pada kehidupan tumbuhan. Air tidak hanya sebagai pelarut, tetapi juga berperan dalam berbagai proses fisiologi tumbuhan, mulai dari fotosintesis, transportasi zat, hingga pertumbuhan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ninda Nur Hamidah yang telah melengkapi presentasi hari ini. Kesimpulan yang dapat diambil dari presentasi kali ini yaitu proses kapilaritas dalam tumbuhan adalah mekanisme penting yang memungkinkan air dan mineral dari tanah untuk diangkut ke bagian atas tumbuhan melalui batang. Proses ini dipicu oleh gaya adhesi, interaksi air dan dinding pembuluh xilem, dan kohesi tarikan antar molekul air yang bekerja sama untuk menggerakkan air ke atas melawan gravitasi. Setelah air mencapai daun, transpirasi terjadi, menciptakan tarikan tambahan yang mempertahankan aliran air. Bagi teman-teman yang belum paham atau ada pertanyaan, boleh ditulis di kolom komentarnya. Terima kasih telah menyimak presentasi dari kelompok 1. Sampai jumpa di diskusi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.